Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhsanuddin, NIM BIK 211027, Prodi Bahasa Inggris, FKIP Universitas Cordova. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai jawaban dari soal-soal UTS semester 2 tahun 2022. Soal pertama tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahwa bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada deklarasi Sumpah Pemuda oleh para pemuda Indonesia dari seluruh pelosok negeri Indonesia. Maka pada saat itu dianggap sebagai hari kelahiran bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia hingga hari ini telah terjadi revisi-revisi, perubahan-perubahan, penyempurnaan hingga saat ini memakai ejaan yang telah disempurnakan. Kemudian bahasa Indonesia merupakan turunan dari bahasa Melayu, yaitu bahasa yang sekarang masih dipakai oleh negeri jiran Malaysia dan masih dipakai oleh sebagian saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera. Mengapa dikatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan turunan dari bahasa Melayu? Karena bahwa sejak zaman kerajaan dahulu, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa pengantar atau bahasa yang dipakai untuk menjalin hubungan dagang dan dipakai oleh pemerintahan pada saat itu, mulai pada abad ke-7. Bahasa Melayu yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan lama di Indonesia seperti Majapahit, Sriwijaya. Maka seiring berjalan waktu, bahasa Indonesia berubah tersendiri, tidak sama dengan bahasa Melayu. Kemudian demikian ya, mengapa bahasa Indonesia disebut sebagai turunan dari bahasa Melayu. Kemudian soal yang kedua tentang karakteristik bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia memiliki beberapa karakteristik, antara lain yakni bahasa Indonesia bersifat arbitrer, yaitu bahwa bahasa bersifat bebas. Bebas di sini bebas dalam menentukan peristilahan terhadap sebuah benda yang dipakai di dalam sebuah bahasa. Misalnya saja seperti black box yang ada di pesawat terbang, yang artinya kotak hitam. Akan tetapi bahwa kotak hitam yang namanya kotak hitam itu tidak serta-merta warnanya hitam. Ada kotak warna biru, ada warna oranye, dan warna yang lain-lain. Contoh lain pula bahwa batu yang kita genggam sekarang ini adalah itu batu yang keras itu. Maka bisa jadi suatu saat nanti yang disebut dengan batu adalah yang lembek-lembek seperti jajan. Artinya bahasa itu bebas menentukan sesuai kesepakatan umum para penutur bahasa atau orang-orang yang memakai bahasa di suatu tempat, dalam konteks ini khususnya di Indonesia. Kemudian bahasa itu bersifat unik. Unik artinya bahwa bahasa Indonesia memiliki
sistem tersendiri berbeda dengan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris dalam pembentukan fonologi, morfologi, semantik dan sebagainya. Tentu berbeda setiap bahasa suatu negara dengan negara lain atau suatu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian ciri atau karakteristik yang ketiga bahwa bahasa itu bersifat produktif. Artinya bahwa sebuah bahasa, misalnya bahasa Indonesia kita ambil contoh, memiliki keterbatasan kosakata, kata-kata yang bisa dipakai. Akan tetapi dengan keterbatasan kosakata ini, bahasa Indonesia bisa menghasilkan beragam kalimat yang tak terhingga, sehingga seseorang pidato tidak bisa berakhir-akhir ya. Kita ngomong tidak pernah selesai-selesai, meskipun dengan keterbatasan kosakata yang ada. Ini yang dikenal dengan istilah bahwa bahasa itu produktif. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu bahwa bahasa itu bersifat sistemik, bahwa bahasa itu memiliki sistem tersendiri dalam pemakaian, tidak asal-asal saja. Misalnya sistem bahasa kita Indonesia memiliki struktur kalimat, misalnya subjek, predikat, objek, maka ini standar baku yang tidak bisa dibuat mengada-ada dalam pemakaiannya. Nah, demikian karakteristik dari sebuah bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Kemudian fungsi bahasa dan kedudukannya di Indonesia. Tentu bahasa Indonesia ini sebagaimana telah dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda itu, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, pemersatu bangsa, di mana Indonesia ini terdiri dari suku bangsa yang sangat banyak dan bahasa yang sangat beragam. Maka dengan bahasa Indonesia ini dari Papua sampai Aceh sana kita bisa saling memahami yang kita maksud. Kita bisa berbicara saling memahami dengan bahasa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kemudian kedudukannya bahwa bahasa Indonesia di Indonesia sebagai bahasa resmi yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai bahasa yang dipakai dalam pemerintahan, kemudian sebagai bahasa resmi dalam penyampaian di dunia pendidikan, bahasa resmi surat menyurat lembaga pemerintah maupun swasta, yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 36. Demikian untuk jawaban fungsi soal nomor 3 ya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Selanjutnya soal nomor 4 tentang kutipan ya. Kutipan dalam penulisan karya tulis ilmiah dan daftar pustaka. Kutipan adalah mengutip sebuah pendapat ahli yang telah melakukan penelitian sebelumnya, yang bertujuan untuk menguatkan argumen dari peneliti yang sekarang yang mengutip. Nah, itu kutipan. Nah, kutipan ini ada dua jenis yang dikenal, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ya, di mana kutipan langsung ini mengutip secara keseluruhan dari pendapat orang tersebut, meskipun salah tulis misalnya tidak boleh dirubah. Nah, itu kutipan langsung. Tata cara penulisan kutipan langsung ini menurut sumber yang kami baca bahwa apabila kutipannya kurang dari 4 baris, maka kutipannya terintegrasi dengan teks, artinya menyatu paragrafnya dengan kalimat penulis yang sebelumnya dengan jarak